Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selalu kita istiqomahkan. Kirim sholawat serta salam kita dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Untuk para sahabat semuanya, jumpa lagi bersama tim Padepokan Lokajaya. Tentunya dengan pembahasan yang terus menggali informasi-informasi terbaru mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya, baik melalui narasumber langsung, melalui telepon, melalui WhatsApp dan lain sebagainya, untuk mengejar informasi-informasi terbaru mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit yang kita tunggu-tunggu, yang kita gadang-gadang menjadi pemimpin yang adil, menjadi pemimpin yang bijaksana, karena mereka lah atau Satrio Piningit lah satu-satunya manusia utusan di akhir zaman, sebagaimana Al-Mahdi ini atau Imam Al-Mahdi yang kita percaya terlahir daripada hadis-hadis Rasulullah mengenai sosok datangnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhor yang dipercayai sebagai umat muslim ini mampu memberikan kesejahteraan, keadilan bagi kita semua. Karena kita di Nusantara ini, kita ingin membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo. Satrio Piningit ini, ciri-ciri Satrio Piningit itu bukan tukang sulap. Jadi Satrio Piningit itu bukan tukang sulap ya, yang artinya tidak memainkan trik, tidak memainkan debus untuk dilihat atau dikatakan hebat, dikatakan apa. Ini menurut daripada narasumber. Juga Satrio Piningit ini bukan ahli urusan debus ya. Jadi bukan urusan debus, yaitu sulap hampir sama debus, itu hampir sama. Juga Satrio Piningit ini bukan seorang pawan hujan, tetapi mampu ya, karena keilmuannya, karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kun fayakun yang Satrio Piningit ucap, minta kepada Allah, pastinya hujan juga akan turun. Tetapi bukan pawang hujan. Juga Satrio Piningit bukan pula tukang pamer kesaktian. Jadi Satrio Piningit itu tidak gembar-gembor memamerkan kesaktian, memamerkan keahliannya, tidak seperti itu. Ini menurut daripada narasumber. Karena apa Satrio Piningit ini dibilang isi kosong, dibilang kosong isi, yang artinya segala sesuatu itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diterawang ya kosong Satrio Piningit. Tetapi ketika dihantam, yang hantam itu mental. Itulah artinya kosong tapi isi, isi tapi kosong. Karena dia atau Satrio Piningit adalah orang yang murah senyum, ramah, mudah menyapa. Ini jadi Satrio Piningit ini orangnya tuh sangat baik, murah senyum, menyapa orang lain yang di dekatnya merasa nyaman dan kadang merasa minder, sulit ditebak pikirannya dan perasaannya, hingga sering dianggap keras kepala, merasa dirinya biasa-biasa saja. Satrio Piningit ini sebenarnya merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak merasa sakti, tidak merasa hebat, karena segala sesuatunya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala menurut daripada narasumber. Satrio Piningit itu tidak luput dari kekurangan atau kesalahan. Ya, karena itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satrio Piningit ini juga dititipkan sifat welas asih yang cukup besar oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwanya, berbicara seperlunya. Jadi Satrio Piningit ini juga pendiam ya menurut daripada narasumber. Seperlunya ya, berbicara hanya seperlunya saja tanpa menghilangkan ciri khas senyumannya, gambar menolong sesuai. Jadi Satrio Piningit ini, beliau ini menurut daripada narasumber ini mudah tersenyum ya. Jadi niru sifat-sifat Nabi. Ya karena namanya utusan sama Samrangut itu ya bukan utusan. Tetapi musuh-musuhnya itu takut.
Satrio Piningit ini dicintai oleh rakyat, ditakuti oleh musuhnya. Ini ya, menurut daripada narasumber mengatakan seperti itu, bahwasanya Satrio Piningit ini murah senyum, pandai menghibur ya. Karena Satrio Piningit ini di dalam ramalan Prabu Joyoboyo dikatakan Sang Kinasih Satrio Piningit ini mempunyai sifat baladewa, wataknya ya, kemampuannya. Jadi Satrio Piningit ini selalu berusaha menebarkan kebaikan kepada umat manusia, kadang membaur dengan berbagai makhluk Tuhannya, dan kadang dia juga menyeri. Jadi Satrio Piningit ini bukan hanya manusia saja yang disayangi, tetapi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala turut serta disayangi. Bukan berarti Satrio Piningit itu tidak mau makan daging, enggak. Karena yang disayangi artinya makhluk mana yang diboleh dimusnahkan, mana yang tidak. Yang artinya Satrio Piningit ini tidak mudah untuk berburu burung misalnya, itu tidak mempunyai sifat jahat ya, artinya Satrio Piningit itu seperti itu. Karena Satrio Piningit ini berbaur dengan alam, menyatu dengan alam, bahkan banyak yang mengatakan bahwasanya Satrio Piningit ini mempunyai gubuk atau mempunyai pondok di dalam hutan ya. Di dalam hutan itu untuk menyendiri ya. Beliau itu untuk menyendiri di dalam hutan. Itulah Satrio Piningit. Untuk menyendiri, untuk berzikir, untuk menyatu dengan alam. Sering bangun dalam keadaan sunyi untuk berdoa, mendoakan kebaikan kepada semua hamba daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Satrio Piningit itu tengah malam, menurut narasumber ini ya, tengah malam ini bangun beliau, bangun sholat, mendoakan kita semua, mendoakan bumi pertiwi ini supaya dijauhkan dari orang-orang serakah, orang-orang rakus, dan sehingga kejahatan-kejahatan korupsi ini terbongkar. Ini menurut daripada narasumber yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Sayangnya kepada yang lebih muda dan anak-anak kecil. Sayang kepada seluruh, mau tua mau muda, ini Satrio Piningit itu tetap memiliki rasa kasih sayang. Ujar daripada narasumber mengatakan seperti itu. Kadang menangis sendiri secara sembunyi ya, karena melihat keadaan alam ini, melihat keadaan moral ini, melihat keadaan masyarakat ini yang sangat kesulitan, sehingga Satrio Piningit ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga menangis. Beliau ini menangis kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan mujizat-mujizatnya, yang artinya karomah-karomahnya dari langit lah ya, yang artinya itu supaya umat manusia ini bisa makmur. Itu yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Hormat kepada semua yang lebih tua, leluhur-leluhurnya. Satrio Piningit itu kenal seluruh leluhur-leluhur Nusantara ini. Sangat menghormati orang tua, sangat menyayangi orang tua. Bukan hanya orang tua saja, menurut daripada narasumber. Membenci perbuatan yang zalim, berusaha mengimbangi siapapun yang datang kepadanya tanpa melebihi batas. Kadang kebaikannya disalahfahami oleh orang-orang yang di sekitarnya. Di dalam hatinya sering terisi Tuhannya memilih kesederhanaan tanpa merendahkan kehidupan yang lain. Ruang geraknya dibatasi oleh Tuhannya karena Tuhan menyayanginya. Jadi Satrio Piningit itu tidak boleh berpergian jauh dari tempat permukimannya sebelum perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk munculnya daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Mengenai semua urusan gaibnya, termasuk pengetahuan gaibnya itu, biarkanlah menjadi ranah privasinya sendiri, ujar daripada narasumber. Karena sepertinya dia orang yang kurang tertarik membuka berbagai urusan yang semacam itu. Yang artinya mana yang rahasia ya dirahasiakan oleh Satrio Piningit. Mana yang perlu diumumkan oleh Satrio Piningit. Ini menurut ini ya. Adapun pertanyaan berikutnya tentang identitas orang tersebut, siapakah Sang Kinasih Satrio Piningit, tinggal di mana, serta umur berapa, itulah untuk saat ini biarlah menjadi ranah rahasia Tuhan sampai tiba saatnya tepat menurut Tuhan untuk menyiapkannya, membuka jati dirinya
muncul di publik untuk menolong umat menjadi sang ratu adilnya jagat. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit saat ini yang kita nanti-nanti. Karena Satrio Piningit ini ketika Tuhan masih membentenginya, masih menyembunyikannya, tidak ada satupun yang mampu menjebol daripada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bukan berarti Satrio Piningit ini belum muncul, bukan berarti tidak ada. Karena kerahasiaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu makhluk satupun yang menembus tanpa seizinnya. Walaupun kita sering bertemu, bukan berarti kita tidak yakin bahwasanya itu ada manusia diutus, atau itu adalah manusia-manusia yang sedang dilakukan perjalanan spiritualnya. Bukan kita tidak percaya atau kita tidak mau mempublikasikan, tidak. Apalagi di dalam tim Padepokan Lokajaya kita tidak berani mendahului Tuhan. Karena tugas kita untuk mencari menyatukan para spiritual, menyatukan umat di akhir zaman ini supaya ayo saling bergandeng tangan, membentuk kekuatan, mengusir penjajah-penjajah yang ada di Nusantara ini. Bukan penjajah kulit Belanda, itu bukan. Penjajah-penjajah di Nusantara ini sudah berkelamu fase. Yang di Jawa seperti orang Jawa, yang di Sunda seperti orang Sunda. Tetapi menggerogotin keyakinan-keyakinan yang ada di dalam Jawa ini. Yang di Sumatera berkelamu fase seperti orang Sumatera. Sehingga satu persatu menggeser adat istiadat kebudayaan tempat yang mereka tinggali. Akidah-akidah selalu digeser. Segala sesuatu diakui, diklaim oleh mereka. Itu adalah penjajah-penjajah di modern saat ini. Berkelamu fase menggunakan agama, berkelamu fase sebagai pribumi, tetapi di dalam hatinya mereka ingin menyingkirkan hal pribumi asli. Ini yang harus kita lawan oleh para spiritual. Jangan menjadi spiritual tetapi ketika bumi pertiwi ini diinjak-injak, segala sesuatu diklaim, diakui, tetapi spiritual malah diam-diam saja. Kita perlu pertanyakan sebatas mana cintanya, sebatas mana pembelaannya terhadap tanah air ini. Jangan kita serahkan semuanya kepada Satrio Piningit. Karena tentunya Satrio Piningit ini, tugas-tugas yang diemban oleh Satrio Piningit ini bukan tugas yang ringan, yang mudah. Bukan hanya satu RT, tetapi bukan hanya satu negara, dunia. Bagaimana meredam kemurkaan alam ini yang dikeruk tiap hari hartanya dari perut bumi, tetapi rakyat dimiskinkan, rakyat selalu menderita. Itulah alam nanti akan murka, gejolak di mana-mana, gunung akan meletus, lautan akan memuntahkan airnya, bumi akan memuntahkan segala isinya sehingga panas di mana-mana. Itu yang terjadi. Tetapi Satrio Piningit ini selalu berusaha meredam amarah-amarah alam. Menurut pada narasumber ini mengatakan supaya tidak terjadi yang sangat besar. Itu ya. Nanti ketika memang puncaknya kemurkaan alam ini, yang dinamakan adalah Mahkamah Kubro, Megatras, itu baru orang-orang itu geger, orang-orang itu panik, orang-orang itu akan sadar. Disitulah ketika Satrio Piningit ini sudah muncul, tetapi banyak orang yang menyepelekan. Ketika huru hara besar terjadi, di situ ada sosok Satrio Amisan menjadi Satrio Piningit ini akan menjadi rebutan pepesan kosong ketika Satrio Piningit ini sudah dijemput oleh budak janggutan. Maka dari itu sebelum kita terlambat, mari kita sama-sama untuk bersatu bersama. Itu ya para sahabat semuanya, informasi terbaru mengenai daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Menutup dosa dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.